Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali mencoba melakukan pemrograman pada Arduino. Nah, saya sudah mengirimkan file monster Arduino-nya. Silahkan di-download, kemudian dibuka di halaman 17, yaitu bagian 2 animasi LED. Nah, di sini kita akan mencoba membuat satu project, yaitu dengan memanfaatkan LED. Nah, di sini kita akan belajar mengenai satu perintah pemrograman yang namanya if dan if else, gitu ya. Nah, di sini di halaman 17 dan 18 ini sudah ada contoh pemrograman yang bisa diikuti untuk melihat bagaimana cara kerja program ini dan bagaimana nanti jadinya ketika disambungkan ke LED. Nah, program ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasi yang sudah saya infokan yang lalu, yaitu Monster Arduino IDE. Ya, jadi bisa dipindahkan ke dalam aplikasi ini untuk kemudian dikompil. Nah, hari ini saya fokus untuk menjelaskan jalan cerita atau konsep dari pemrograman animasi LED ini, gitu ya. Nah, jadi kita akan fokus lihat di pemrograman yang ada di halaman 17 dan 18 ini. Di sini sebelah kirinya ini ada angka gitu ya, 1 2 3 dan seterusnya sampai 32. Ini menyatakan baris program, ya. Nah, kemudian tanda double slash ini dia merupakan perintah yang menyatakan bahwa apa yang ditulis setelahnya itu hanyalah sebuah catatan atau keterangan dan tidak dianggap sebagai satu perintah. Jadi apapun yang diawali dengan double slash, maka itu atau baris tersebut, misalnya di sini baris 5 diawali dengan double slash, maka ini bukanlah perintah, ini hanyalah sebuah keterangan biasa, ya, untuk menjelaskan. Nah, kita lihat di baris yang ke-6. Nah, di baris ke-6 ini ada perintah constant integer pin LED sama dengan 8. Nah, perintah pada baris ke-6 ini merupakan settingan awal yang ingin menginfokan bahwa LED yang akan digunakan itu adalah pin yang akan digunakan sebagai output LED nanti itu adalah pin 8 pada hardware dari Arduino Uno. Jadi di Arduino itu punya beberapa pin. Nah, ini yang kita mau gunakan adalah pin nomor 8. Sehingga di sini kita memasukkan perintah constant integer pin LED sama dengan 8. Jika kita ingin menggunakan pin nomor 7, tinggal ini diganti. Dan seterusnya. Nah, bagaimana jika perintah ini tidak ditulis? Maka pada saat di running tidak ada kejelasan pin mana yang akan digunakan sebagai output. Maka ini wajib untuk ditulis. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ada void setup. Nah, void setup ini dari baris 8 sampai baris 11. Ini adalah settingan awal yang harus dimasukkan ke hardware dari Arduino Uno. Ya, di sini kita lihat void setup. Ini strukturnya sudah seperti ini. Jadi void setup, kemudian tanda kurung buka tutup, gitu ya, dan tanda kurung kurawal buka tutup. Nah, perintah yang akan dimasukkan itu adalah apa yang ada di dalam tanda kurung kurawal buka tutup. Jadi di sini kita lihat perintahnya di baris 10. Di sini pin mode, kemudian dalam kurung pin LED, output. Nah, pin LED ini kan tadi nilainya 8. Yang di atas ini ya, kita sudah inisiasi pin LED ini nilainya 8. Maka di sini pin mode ini berarti mode apa yang harus kita berikan kepada pin LED dalam hal ini berarti pin nomor 8 tadi, yaitu kita setting sebagai output. Ya, jadi pin mode pin LED output. Pin LED ini 8, berarti 8 output. Atau dengan kata lain, pin nomor 8 saya setting sebagai output. Karena apa? Karena pin nomor 8 nanti pada Arduino itu akan dikoneksikan dengan LED dan dijadikan output.
Nah, kemudian yang berikutnya di baris ke-14, di sini saya membuat satu variabel namanya time delay. Nah, time delay ini tipe datanya integer. Berarti variabel time delay ini hanya bisa diberikan data berupa bilangan bulat. Nah, time delay ini di sini bernilai 1000. Nah, ini dalam satuan milisecond, atau dengan kata lain, kalau dikonversikan ke detik maka ini sama dengan 1 detik. Nah, time delay ini apa? Time delay ini adalah jeda waktu antara LED pada saat menyala pertama kali dengan uh, pada saat dia menyala yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa time delay-nya berarti waktu pertama kali LED menyala dan kemudian jeda untuk menyala berikutnya itu adalah 1 detik. Nah, ini bisa diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Terserah, ada yang mau coba 10.000 boleh, ya 5.000, 2.000, dan seterusnya. Nah, kemudian di baris 16 sampai baris 32 ini ada namanya void loop. Nah, void loop ini adalah apa yang akan dikerjakan oleh hardware Arduino. Nah, di sini kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari baris yang ke-18, ya. Nah, di baris ke-18 ini ada perintah time delay sama dengan time delay kurang 100. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengupdate nilai dari time delay, gitu ya. Nah, jadi void loop ini akan terus running, dan tiap kali running maka time delay ini akan diupdate nilainya dengan cara time delay yang saat ini dikurangi dengan 100. Nah, saat ini dalam artian saat ini nilai pertamanya kan adalah 1000, gitu ya. Maka pada saat running pertama kali nilai time delay bukan lagi 1000, tapi 1000 dikurangi 100, maka nilai time delay sekarang adalah 900. Nah, kemudian pada saat di running lagi yang kali kedua, nilai time delay bukan lagi 900, tetapi sekarang menjadi 900 dikurangi 100, maka sekarang menjadi 800. Nah, begitupun pada saat di running yang ketiga kali, nilai time delay tidak menjadi 800 lagi, tapi sekarang menjadi 800 dikurangi 100, atau sekarang menjadi 700, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berarti kesimpulannya ada satu titik di mana time delay ini akan menjadi 0, gitu ya, karena terus dipotong 100, dipotong 100, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika time delay ini menjadi 0? Logikanya kan berarti tidak ada jeda antara nyala pertama dengan nyala kedua, maka otomatis dia akan terus menyala, gitu ya. Maka di sini dibuatlah perintah if di baris nomor 23 dan 25. Di sini perintah if struktur penulisannya sama seperti di atas, seperti void dan seterusnya. Di sini perintah if kemudian diikuti dengan tanda kurung biasa buka tutup. Nah, kemudian diikuti lagi dengan tanda kurung Kurawal buka tutup. Nah, yang ditulis di dalam tanda kurung biasa itu adalah syarat atau kondisi harus dipenuhi untuk melakukan perintah yang ada di dalam kurung Kurawal. Jadi saya ulangi, apa yang ada di dalam kurung biasa, dalam hal ini adalah time delay lebih kecil sama dengan 0, itu adalah kondisi atau syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan perintah yang ada di dalam kurung Kurawal. Dalam hal ini adalah time delay sama dengan 1000. Nah, jadi perintah ini akan di-trigger atau akan dilakukan jika kondisi time delay itu lebih kecil sama dengan 0. Selain kondisi ini belum terpenuhi, maka dia tidak akan merunning atau menjalankan perintah pada baris 24. Nah, jadi pada satu titik memang time delay akan menjadi 0 karena kita di atas kan terus melakukan update di mana setiap kali running akan dipotong 100. Maka pada satu titik time delay pasti akan bernilai 0. Nah, pada saat time delay bernilai 0, maka dia akan memenuhi syarat yang ini, dan ketika syarat yang ada pada baris 23 ini terpenuhi, dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan pada baris 24. Nah, berarti di baris 24 dia akan melakukan setting kembali time delay menjadi 1000. Nah, ini dilakukan, perintah 23 dan 25 ini dilakukan. Tujuannya adalah
ketika time delay ini terus dipotong menjadi 100 dan ketika dia mencapai nilai 0, maka dia akan disetting kembali menjadi 1000 gitu ya. Jadi 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0, dia kembali lagi menjadi 1000, 900, 800 dan terus berputar seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi di baris ke-28. Nah, baris 28 sampai baris 31 ini adalah fungsi utamanya untuk menyalakan LED gitu ya. Nah, di sini kita lihat di baris 28. Di sini ada perintah digital write gitu ya. Digital write, kemudian di dalam ini ada pin LED, high gitu ya. Nah, perintah high dan perintah low ini adalah perintah yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan menyalakan dan mematikan LED. Jadi kalau di sini perintahnya high maka LED nyala. Kalau perintahnya low maka LED akan padam gitu ya. Maka di sini digital write pin LED. Nah, pin LED ini kan kita sudah setting di atas 8 ya. Berarti dia memberikan sinyal digital ya, digital write. Dia memberikan sinyal digital pada kaki pin nomor 8. Tadi kita sudah setting sebagai output. Nah, sinyal digitalnya adalah memiliki logika high atau nyala atau on gitu ya. Nah, setelah kita nyalakan pin nomor 8 atau LED yang terkoneksi ke pin nomor 8, maka kita buat delay. Nah, delay ini yang tadi kita menggunakan time delay tadi. Nilai awalnya kan 900 ya, karena 1000 dipotong 100. Maka sekarang delaynya adalah 900 milisecond. Jadi waktu dari dia nyala ke waktu berikutnya untuk padam adalah 900 milisecond. Ini juga sama, 900 milisecond. Nah, ketika dia sudah sampai di baris 31, dia akan kembali looping atau kembali mengulang lagi dari baris 18. Tapi pada saat sampai di baris ke-18, nilainya bukan lagi 900, tetapi sekarang sudah menjadi 900 dikurangi 100. Maka sekarang nilainya adalah 800. Nah, setelah baris ke-18 dikerjakan, dia akan mengecek lagi ke baris 23. Apakah time delay-nya sudah 0? Ternyata belum, karena masih 800. Maka dia loncat, dia tidak mengerjakan baris 23, 25. Sekarang dia langsung melanjutkan ke baris 28. Dia akan kembali menyalakan LED, tapi di sini time delay-nya atau jeda waktunya bukan lagi 900 milisecond, tapi sekarang sudah menjadi 800. Nah, setelah 800 milisecond kemudian dia memadamkan lagi LED-nya. Kemudian dia buat lagi jeda 800 milisecond. Nah, sampai di sini dia running lagi ke atas, ke baris 18 lagi. Begitu seterusnya. Nah, nanti jika program ini berhasil, maka bisa dilihat bahwa LED akan mati hidup dan seterusnya. Tapi semakin lama semakin cepat ke depannya, gitu ya. Jadi karena di sini kita setting time delay-nya dari 1000, 900, 800, 700 dan seterusnya dalam 1 milisecond. Nah, ini bisa dicoba diganti angkanya, terserah mau angka 2000 boleh, 3000 berapapun itu. Kalau di setting 10.000 ya, time delay-nya di setting 10.000 maka dalam satuan detik menjadi 10 detik ya. Jadi bebas, terserah mau di setting apapun itu. Intinya dicoba. Kemudian nanti untuk tutorial bagaimana cara mengupload program ini ke dalam Proteus sebagai simulatornya, nanti saya akan berikan linknya di e-learning. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Selamat mencoba, selamat bereksplorasi. Jangan hanya ikut program ini apa adanya, tapi cobalah untuk mengganti-ganti angkanya atau mengganti perintahnya dan seterusnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.